tata hukum kita bahwa alasan kegentingan itu adalah hak subjektif Presiden, tidak ada yang membantah sekali satupun ahli hukum tata negara. Itu menjadi satu kesatuan, nggak boleh sepotong-sepotong supaya tidak ada multitafsir. Ribut saling sindir, statement Mahfud MD dinilai lemah. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam, Mahfud MD, menyampaikan penjelasan pemerintah soal berbagai kritik terhadap terbitnya peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang atau Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Ciptaker atau Cipta Kerja. Menurut Mahfud, kritik terjadi karena ada pihak yang belum membaca isi Perpu tersebut secara utuh. Meski begitu, ia mempersilahkan berbagai pembahasan publik soal Perpu Cipta Kerja tersebut jalan terus. Kalau isinya yang mau dipersoalkan, silakan gitu. Tetapi kalau prosedur sudah selesai. Ada istilah hak subjektif Presiden itu apa? Di dalam tata hukum kita bahwa alasan kegentingan itu adalah hak subjektif Presiden, tidak ada yang membantah sekali satupun ahli hukum tata negara. Mahfud kemudian menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi atau MK yang sebelumnya menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat. Mengenai hal itu, pemerintah sudah melakukan perbaikan dengan melakukan tahapan proses penyusunan dan penerbitan Perpu Nomor 2 Tahun 2022. Saudara, Undang-Undang Ciptaker itu kita percepat karena itu sebenarnya tidak ada unsur-unsur koruptifnya. Itu semuanya ingin melayani percepatan investasi. Perbaikan itu katanya berdasarkan hukum secara yang di dalamnya harus ada kaitan bahwa Omnibus Law masuk di dalam tata hukum Indonesia. Oleh karenanya pemerintah kemudian memperbaiki dulu UU tentang pembentukan peraturan perundangan. Saya belum bisa banyak komentar karena kan kita harus baca itu menjadi satu kesatuan, nggak boleh sepotong-sepotong supaya tidak ada multitafsir. Di sisi lain, Mahfud menegaskan bahwa MK tidak pernah membatalkan isi dari UU Cipta Kerja, sehingga pemerintah memperbaikinya dengan menyusun Perpu. Mahfud juga menjelaskan mengapa perbaikan UU Cipta Kerja dengan penerbitan Perpu. Ia mengatakan Perpu sama derajatnya dengan perbaikan melalui UU. Menurutnya, UU maupun peraturan pemerintah sama-sama bertujuan mempermudah pekerja dan investasi. Kemudian untuk proses perbaikan UU Cipta Kerja melalui Perpu pun sudah melalui proses diskusi dengan berbagai pihak. Mahfud pun mengakui bahwa pihak-pihak yang mengkritisi terbitnya Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Ciptaker adalah akademisi. Menurutnya, aspirasi seperti itu baik. Bahkan ia juga pasti akan mengkritik apabila tidak menjadi menteri. Meski begitu, Mahfud menggarisbawahi jika secara prosedur penerbitan Perpu Cipta Kerja tidak bermasalah, sehingga tidak perlu dipersoalkan lagi karena secara prosedur sudah tepat. Perdebatan sengit antara Menko Polhukam Mahfud MD dan mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Syahid Didu soal peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu terus berlanjut. Teranyar, Syahid Didu menuding Guru Besar Hukum Tata Negara atau HTN itu dilemetasi antara mengikuti kemauan hati nurani dan keilmuan atau penguasa. Sebelum Mahfud menjawab tudingan itu, ia menegaskan bahwa hal tersebut memang susah diakui. Lebih sulit dari mengakui Manchester United atau MU sebagai klub jelek. Sejam setelah cuitan Syahid Didu, Mahfud menimpali. Menurutnya pernyataan Syahid Didu dibuat-buat. Bagaimanapun kata dia, kebijakan pemerintah pasti akan dikritik. Maka dari itu, ia mengaku tidak pernah risih dengan kritikan. Sementara itu, Mahfud MD telah membalas cuitan pertama Syahid Didu soal Perpu itu dengan mengatakan bahwa keputusan MK tak dapat dianulir dengan Perpu.